Assalamualaikum Gus Rafiq. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat Haji. Kemarin Sehat. mudik? Mudik kemarin. 4 hari di Jawa Timur, 4 hari di Cianjur. Orang tua masih lengkap. Orang tua, ibu masih ada, ayah sudah tidak ada. Ibu masih ada. Ibu masih ada. Ayah sudah tidak ada. Sudah 2 tahun, Pak. Oke, kita perkenalkan kepada teman dari Kang Ebot. Kita tamu saat ini adalah Gus Rafiq. Gus Rafiq ini anak muda, alhamdulillah hafiz Quran dari Pasuruan, Jawa Timur ya, Jawa Timur. Gus Rafiq itu bisa sampai hafiz Quran itu belajar dari usia berapa? Hafiz usia berapa? Dulu saya pertama kali belajar untuk sebelum hafiz Pak Haji, kita ada namanya itu Qur'an, yaitu Qur'an itu belajar membaca. Iya. Fasoha dulu itu dari awal kelas 5 SD. Ya. Kelas 5 SD saya belajar membaca Quran. Iqra lah kalau sekarang. Iya, Iqra. Sampai saya bisa baca Quran dengan fasih, dengan benar menurut guru saya, disimak dengan para guru. Tajwidnya, makhrajnya dan seterusnya. Tapi saya dapat ujian waktu itu nggak sampai selesai belajar Qurannya, sampai menghafal Quran karena itu di pesantren atau di pesantren. Pesantren. Karena saya hidup di pesantren. pesantren mana? Di Jawa Timur, di Pasuruan juga. Namanya apa Desa pesantrennya? Taman Sari, PPRQ. PPRQ. Pondok Pesantren Rawdatul Quran. Yang diasuh oleh Ki Haji Hamdan Al-Hafidh, yang ngambil keguruannya dari Kudus. Sanatnya dari Sanatnya dari Kudus. Karena setiap Quran itu harus punya sanat, Pak Haji. Beda dengan kita belajar dengan yang lain. Alhamdulillah mulai menghafal itu di umur 12 tahun. Mulai menghafal. Mulai menghafalkan Quran. Itu pun tidak ada niatan untuk menghafalkan Quran. Tapi gara-gara ibu saya pengen punya anak hafal Quran. Beliau mengatakan, pengen punya anak hafal Quran, kalau nanti ibu mati, ibu dibacain Quran sama anak ibu. Terdorong di situ. Bahkan ibu saya itu sering bilang kepada saudara-saudara saya bahwa ini anak saya hafal Quran, padahal baru hafal Yasin gitu. Tapi dia omong-omong sudah hafal Quran, saking pengennya. Iya. Ada kebanggaan. Ada kebanggaan. Dan kata-kata seorang ibu itu doa, Pak Haji. Dan terwujudnya sekarang dari motivasi yang diberikan oleh ibu saya. Sampai saya memutuskan menghafalkan Quran. Prosesnya lama, 6 tahun Pak Haji saya menghafalkan Quran. Karena kenapa? Karena saya dulu nggak seperti mereka yang punya orang tua lengkap. Artinya ibu dan bapak saya firaq, pisah. Bapak saya nikah lagi, ibu saya nikah lagi. Dan saya harus berjuang untuk. Jadi usia 12 tahun bisa hafal itu 6 tahun. 6 tahun. Itu bagi para penghafal 6 tahun itu proses yang lama. Sangat lama. Termasuk lama. 3 tahun 4 tahun normalnya, Pak. Karena saya sambil bekerja kan. Siang pagi saya ke pasar, sore saya pulang ke pesantren. Sampai saya hafal Quran. Setelah hafal Quran pun bingung waktu itu mau kemana. Ibu pun bilang, ya sudah, ikuti apa kata guru kamu. Di pesantren itu. Pesantren itu. Setelah saya di wisuda, selesai hafal Quran. Oh, kalau hafiz itu ada wisudanya. Ada. Oh, ada wisudanya. Penerimaan sanad dari para guru-guru. Ada perjanjian. Sanad itu kan sebuah ikatan dunia akhirat. Sebuah perjanjian untuk bisa menjaga Qurannya, mengamalkan ilmu Qurannya. Itu untuk apa, dapat ijazah itu langsung di store. Ada proses dari menghafal. Setelah menghafal ada tes, dari 10 juz dites kelancarannya, 20 juz menghafal dites kelancarannya, 30 juz dites kelancarannya, sampai untuk mendapatkan sanad dan persaksian dari para guru-guru itu di wisuda itu harus melancarkan 30 juz dengan dibaca sendiri. Baca sendiri. Berarti usia 18 tahun. Usia 19 tahun. 19 tahun. Ya. Karena untuk melancarkan itu dapat 1 tahun kan. Pada saat sudah yang dulu sebenarnya awal itu belum terlalu niat, ternyata di usia 19 tahun bisa hafiz Quran, itu perasaannya gimana? Ya, sangat bahagia. Sangat bahagia. Karena hafal Quran itu bukan karena cerdas, Pak Haji. Karena keinginan yang sangat kuat yang didorong oleh orang tuanya. Banyak yang cerdas tidak hafal Quran. Artinya kemauan. Mungkin yang cerdas itu cobaannya malas, Pak Haji.
Saya itu bukan anak yang cerdas, dikasih kesemangatan. Teman-teman saya bisa baca, sekali baca, 2 kali baca hafal, tapi dia tidak hafal Quran. Saya berkali-kali baca nggak hafal-hafal karena kesibukan dan apa, karena lemot lah bahasa zaman sekarang. Tapi karena kesemangatan yang didorong oleh doa ibu saya, keinginan yang sangat kuat, saya harus bisa membuat ibu saya bahagia dengan keinginan ibu saya hafal Quran. Kalau di hukum hukum agama, orang yang hafiz Quran itu keutamanya apa, Gus? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah katakan, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dari kami dan kami yang akan menjaga Qurannya. Artinya penghafal Quran ini bukan kategori semua bisa, tapi pilihan dari Allah. Karena Allah menitipkan bahkan kepada orang yang buta sekalipun, orang yang cacat mental bisa hafal Al-Quran. Sahabat di zaman dulu bisa hafal Quran dengan kesibukan dia berperang dan seterusnya. Keutamaan orang yang hafal Quran banyak sekali Pak Haji. Tapi tadi keutamaannya bukan hanya hafal secara lisan. Makanya di wisuda itu ada amanat dari guru, mengamalkan Qurannya, mengajarkan Qurannya, ini amanat. Kalau kita menjelaskan tentang keutamaannya untuk dunianya bagi penghafal Quran, selama Al-Qurannya ada di dadanya, insya Allah Allah akan lindungi, Allah akan jaga. Di akhiratnya untuk orang tuanya akan diberikan mahkota nanti Pak. Orang tua di sini sempat ditanya, orang tua siapa? Orang tua bukan hanya yang melahirkan saja, orang tua bukan hanya yang membesarkan saja, tapi orang tua yang mendukungnya. Misal kita jadi orang tua asuh untuk mereka para penghafal Quran. Ini termasuk orang tua yang akan diberikan mahkota oleh Allah Ta'ala. Dan salah satu dalam riwayat hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, beliau mengatakan Rasulullah SAW 70 ahli neraka yang tidak akan mendapatkan syafaat akan diangkat oleh anak yang hafal Quran dari keluarganya. Bahkan hafal Quran ini menurut Imam Syafi'i fardu kifayah. Harus ada di daerah, di lokasi sebuah tempat harus ada. Gini, itu kan 30 juz itu sangat panjang. Saya baca Quran 1 juz saja 45 menit. Pertanyaannya untuk menjaga agar tetap hafal itu bagaimana? Kalau idealnya itu bagi penghafal Quran yang sudah 30 juz sempurna, murojaah itu mengulang hafalannya 5 juz per hari. 5 juz. 5 juz per hari. Jadi 6 hari, 1 minggu lah paling tidak 7 hari selesai. Dalam 30 juz mengulangnya. 5 juz kalau murojaah kan cepat itu. Ya. Itu berapa jam? Kalau saya bagi penghafal Quran, bagi saya 1 juznya itu menyelesaikan bisa 1 jam. Jadi nggak langsung dibaca 5 juz dalam satu tempat gitu, satu waktu. Misal bangun subuh kita baca Quran, nanti habis sholat duhur kita baca Quran. Apalagi alhamdulillah saya dianugerahkan oleh Allah punya santri. Ketika saya nyimak santri, sambil itu kita murojaah ya. Sambil nunggu hari. Kalau seandainya yang hafiz Quran tapi dia tidak punya santri, itu lebih berat malah. Lebih berat. Karena Quran itu kata Nabi lebih gampang mudah lepas daripada onta dari ikatnya. Kalau nggak diulang-ulang lebih pencemburu Quran itu. Kalau nggak gini, kalau seandainya ya kan namanya orang ada sifat malas atau apa, dia hafal habis gitu kan, ternyata selama sebulan dia nggak murojaah, itu akan ada yang kelewat ya? Ada. Mungkin seperti kita ketemu sekarang Pak Haji. Seperti tadi Pak Haji baru ketemu sama saya, kayaknya muda terus. Ini awet muda atau masih muda? Karena kita 1 bulan nggak ketemu atau 2 bulan nggak ketemu. Sama dengan Quran, bukan lupa bukan, tapi pangling. Oh pangling. Terus begini, saya kan berapa kali dengar ceramah Gus Rofiq gitu kan. Selain hafal juga paham tentang tafsirnya. Berarti kalau paham tentang tafsirnya otomatis paham tentang bahasa Arab. Itu kan beda antara menghafal dengan bukan menerjemah tapi menafsirkan, itu kan 2 hal yang berbeda. Itu bagaimana? Jadi kalau terjemah itu bahasa secara global, secara nggak bisa diterjemahkan secara arti dalam bahasa Quran tadi Pak. Makanya ada tafsir. Tafsir itu
harus mempunyai ilmu bahasa Arab, harus mempunyai ilmu asbabun nuzulnya. Nahu sorof. Iya, nahu sorofnya itu sebagai alatnya untuk bisa bahasa Arabnya. Asbabun nuzul itu ketika dia mau menafsirkan Al-Quran, dia harus tahu ini Quran turunnya dalam kisah apa. Namanya apa? Asbabun nuzul. Asbabun nuzul, sebab akibat dari turunnya ayat tersebut. Nah, kita nggak bisa mentafsirkan Al-Quran kalau nggak tahu asbabnya. Nuzul, ya. Sebabnya. Karena Al-Quran ada tujuan, bukan hanya sebuah arti, tapi ada tujuannya. Ada tujuan. Ya, maksud gini. Tadi saya bilang, menghafal dengan menafsirkan itu dua hal berbeda kan. Pada saat awal itu 6 tahun itu baru sebatas sambil Pak Haji. Oh sambil. Sekaligus. Iya sekaligus. Jadi sekali nyemplung dapat ikan. Kan banyak orang yang baca Quran bisa nggak paham tentang tafsirannya. Jadi ini sekaligus. Makanya kan di pesantren kita di pesantren 24 jam di situ, banyak waktu yang bukan hanya menghafal Quran saja. Jadi mayoritas tahfiz itu seperti itu. Selain lebih ke Qurannya pesantren. Maksud gini, bukan hanya sebatas menghafal, tapi menafsirkan. Berikut asbabul nuzulnya. Asbabul nuzulnya dibahas, belajar tentang ilmu Qurannya. Makanya setiap pesantren itu benderanya masing-masing. Ada pesantren salafi, ada pesantren Quran, ada pesantren modern, ada pesantren berbagai macam benderanya. Tidak mungkin satu pesantren itu punya 2 bendera atau 3 bendera, apalagi 3 bendera. Pasti yang muncul 1 bendera. Kalau yang dimunculkan pesantren Quran, pasti yang munculnya Quran. Meskipun di situ ada kitabnya, ada bahasa Arabnya, tapi yang paling muncul fokus, Quran. Ya. Spesialisasi, harus spesial, fokus di titik apa gitu. Iya, kayak Ebon Jaya fokusnya di burung, meskipun di situ ada rekaman segala macam. Itu Pak Haji. Bisa aja. Bisa aja. Oh ya, kalau gini, saya sering dengar kalau Gus Rofiq itu menjadi imam, itu suaranya nadanya bagus. Apakah itu diajarkan atau inisiatif Gus Rofiq? Kata begini, tidak semua orang yang lulusan pesantren, mohon maaf, kalau lulusan pesantren pasti tajwid mahrojat pasti oke, tapi kadang-kadang belum tentu merdu. Pertanyaannya itu diajarkan atau inisiatif sendiri? Agak begitu. Untuk diterima, jadi bacaan itu bisa didengar dengan telinga saja dan bisa nyampe ke hati manusia. Ya. Jadi kalau didengar dari telinga itu hanya dibaca lewat lisan saja, nggak pakai hati. Tapi kalau dibacanya pakai hati, insya Allah akan diterima dengan hatinya. Guru saya mengatakan kalau kamu baca Quran pakai hati, hudurul qalbi, harus hati kamu hadir ketika membaca Quran itu, apalagi kamu paham artinya. Pakai perasaan. Maka yang mendengarkan pun meskipun dia tidak paham, kalau kamu bacanya pakai hati akan kena ke hatinya. Tapi kalau kamu bacanya nggak pakai hati, sekedar nikmat didengar tapi tidak meresap dalam hati. Begitulah. Karena kan pertanyaan kan indah, enak didengar. Maksudnya yang itu nada itu kan namanya nada kan, itu kan seni. Itu diajarkan atau inisiatif sendiri? Inisiatif sendiri. Jadi belum tentu walaupun satu pesantren ya hafiz belajar menghafalkannya sama, belum tentu nadanya juga sama. Belum tentu sama. Belum tentu. Berarti itu inisiatif. Banyak yang mengkopi. Ya sah-sah aja sebenarnya kan. Sah saja. Misal saya mengkopi bacaannya Imam As-Sudais, Imam Madinah atau Imam Mekah gitu. Bisa saja, tapi itu mengkopi. Nah, tapi kalau kata saya, kalau kita bacanya dengan perasaan kita, nanti akan mengalir sendiri secara otomatis. Punya ciri khas sendiri, bukan kopian Imam Mekah, kopian Madinah, tapi punya ciri khas sendiri. Punya ciri khas sendiri ya. Pertanyaannya Gus Rofiq itu natural mengalir sendiri atau mengkopi, mengadopsi? Pernah dengar yang Imam Masjidil Haram lah gitu. Awal-awal fans kepada mereka, bacaannya enak, saya itu diikutin, dan sekarang punya gaya sendiri karena mengalir otomatis. Seperti mungkin mohon maaf, ini seperti orang mabuk, jadi mabuk baca, jadi ia mengalir otomatis mungkin. Begitu. Ini Gus Rofiq, Al-Quran itu wahyu, ya itu ada kalau di tataran di undang-undang ada juknis, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis itu kan ada di hadis sunnah dan hadis itu kan. Berarti Gus Rofiq itu bisa ceramah berarti bukan hanya sebatas
hafal Al-Quran dan penafsiran, itu kan ada satu ayat itu kan pelaksanaan dari barangkali sunnah dan hadis. Itu dipelajari juga, wajib itu gimana? Dipelajari, wajib untuk sandingannya Pak. Sandingannya? Iya, hadis itu sebagai istrinya. Istrinya. Quran itu suami. Kalau hanya kan saat ini kan banyak yang katanya santri medsos, santri Google. Ada istilah itu kan? Akhtau thariqah dalam bahasa Arabnya itu. Jadi sanadnya itu Google ada. Jadi dia kadang menafsirkan sebuah ayat Quran dengan persepsi sendiri itu kurang nggak boleh. Nah. Bahkan haram hukumnya. Haram hukumnya. Siapa yang akan mempertanggungjawabkannya nanti? Karena ilmu itu ada yang bertanggungjawabkannya, dan ujung yang bertanggungjawabkannya adalah Allah dan Rasulnya. Makanya ilmu itu harus benar-benar dari Allah dan Rasulnya. Sama dengan, mohon maaf, sekarang yang saya ingin katakan di tempat ini pada teman-teman semuanya, bahwa tidak untuk membuat sebuah wadah ibadah itu bukan wadahnya dulu, tapi isinya dulu. Isinya dulu baru wadahnya gitu. Bukan seperti kita punya gelas lalu ditempatin dikasih air, bukan. Untuk sebuah wadah ibadah. Kalau guru saya mengatakan ilmunya dulu, santrinya dulu, baru tempatnya. Jangan sampai kita tempatnya dulu, nggak ada ilmunya, nggak ada santrinya. Nanti yang masuknya itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas keilmuannya dulu. Ya. Hukum kalau seseorang dia hafiz dengan berkembangnya waktu, yang namanya orang itu kan, yang namanya iman bisa lemah bisa kuat. Katakanlah dia itu ternyata kegoda dan dia ada masalah, ya kamu tuh bilangin dari terus ke depannya nggak hafal, itu ada sanksi gimana? Ada hukumnya? Kalau menghafal Quran lalu lupa, ada sanksinya. Sanksinya dia berdosa atas apa yang dia tinggalkan. Dia menceraikan Qurannya. Perceraian itu dibolehkan tapi dibenci. Oh iya, dibenci karena itu. Dibenci. Karena kayak gini, yang namanya manusia hidup itu kan dia apalagi dengan sudah berkeluarga itu kan banyak ya, godaan atau romantika itu kan kadang mempengaruhi pikiran kita. Itu kan yang namanya manusia, itu tetap wajib harus murojaah gitu kan. Wajib untuk murojaah. Jadi yang dituntut untuk para penghafal Quran ini bukan menghafalnya, tapi bersamanya dengan Quran. Iya. Bukan hanya semata-mata hafal terus bersamanya. Bukan hafalnya, tapi terus bersamanya. Bahkan kita itu kan kata Nabi dalam hadis, al-insanu ma'al khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan tempatnya kesalahan. Jadi yang namanya lupa itu sudah manusia. Nah, cuman ketika kita lupa itu mau mengingat kembali tidak, maka ada tayangan itu mengingat lupa, mengingat sejarah. Untuk apa sejarah? Untuk diingat kembali, bukan berarti untuk kembali kepada sejarah, tapi mengingatnya. Nah, makanya karena manusia itu tempatnya lupa. Gitu. Bahasa lupa dalam hafal Quran yang sangat disanksi berdosa, dia yang tidak sama sekali bertanggung jawab atas hafalannya. Dia melepas hafalan begitu saja. Dia memilih kegiatan-kegiatan yang dia buang Qurannya. Ini yang dosa. Tapi kalau dia menyertai Qurannya dengan kegiatan-kegitannya, meskipun di perjalanan dia ada yang lupa, maka di situ ada kata maaf, ada kata dimaafkan oleh Allah. Selama dia mau membaca Quran, bertemu dengan Quran lagi. Kayak gini, Indonesia kan luas. Itu kalau tadi sanad pesantren yang fokus di hafiz Quran itu di Indonesia ada berapa sanad? Ada yang fokus di hafiz Quran itu banyak. Yang satu alumni katakan kan gini. Dulu pesantren teman-temannya Gus Rofiq yang itu kesininya yang seperti itu banyak. Jadi di Indonesia mungkin ada ribuan hafiz. Kalau saya mengambil sanad itu dari Kudus ya, Mbah Arwani namanya. Mbah Arwani itu punya guru Mbah Hisham, Mbah Haji Hayat. Arti sanad itu sambungan guru Pak. Sambungan guru. Sambungan nasab. Nasab itu ada dua, nasab darah, nasab guru. Nah, sanad itu nasab. Harus jelas nasabnya. Kita berguru kepada Arwani, Syekh Dulman terus gurunya bersambung kepada Rasulullah. Itu namanya sanad. Kalau di Indonesia ini kebanyakannya yang ngambilnya memang banyaknya dari Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Karena mereka orang-orang dulu itu memang
mengambil sanad, bukan mereka ke Mekah, bukan mereka ke Mesir, bukan, tapi mereka yang datang ke sini. Sehingga ketika para ulama itu datang ke Indonesia, para orang zaman dulu itu memanfaatkannya dengan belajar kepada mereka, sehingga itulah sanad mereka. Kayak gini, kalau dia agama itu kan ada mazhab, ada ormas Islam. Ya, mazhab ada 4 mazhab, ormas Islam banyak. Itu kalau pesantren Hafiz itu di bawah ada mazhabnya, ada ormasnya nggak? Atau gimana? Kalau Hafiz Quran tidak punya ormas. Nggak, Tidak. mazhab juga? Mazhab tidak. Al-Quran semua pakai. Ah. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, Jadi- semuanya ke Quran. Nggak ada. Jadi Ya, nggak bermazhab Kalau dan mazhab itu fikih, Mas. fikih ya. Fikih. Jadi Karena fikih itu dalamnya sedalam lautan. jadi ormas sekalipun tidak. Oh, ini Hafiz Quran di bawah ormas ini, kita nggak menyebut nama gitu. Enggak. Nah, makanya saya kasih nama Di atas semua golongan. Nggak mungkin. Iya. Karena takutnya gini, kadang-kadang orang itu lebih loyal kepada Dengan ormasnya ormasnya. daripada agamanya. Oh. Ada seperti mazhab juga ada. Iya. Kadang-kadang lebih loyal kepada mazhabnya dari Daripada- Nabi. Begitu. Iya. Oke, obrolan kita sampai sini, nanti kita akan sambung sesi kedua tentang pesantren. Oke. Ya, kita tutup ya. Nanti kita obrolan bersambung dengan tentang pesantrennya Gus Rofiq. Ya, sampai jumpa. Terima kasih.